Puyuh yang haus oleh Dongeng Yuk. Di tengah hutan yang hijau subur terdapat sebuah sumber mata air jernih. Di sanalah hidup seekor ikan emas bernama Puyuh. Puyuh sangat menyukai air yang segar dan jernih di sana. Setiap hari ia berenang ke sana kemari dengan gembira. Namun suatu ketika hutan dilanda kekeringan panjang. Sumber-sumber air mengering satu persatu. Sumber mata air tempat tinggal Puyuh menjadi satu-satunya harapan bagi para hewan di hutan. Mereka datang berbondong-bondong untuk minum dan mandi di sana. "Mari kita berbagi air ini bersama," usul singa sang raja hutan. "Kita semua membutuhkannya." Semua hewan menyetujui usulan singa. Mereka sepakat untuk hanya menggunakan air secukupnya. Namun, Puyuh yang selalu merasa haus dan tidak bisa menahan diri terus-menerus meminum air. Bahkan ketika hewan lain sudah selesai minum, Puyuh selalu mencuri kesempatan meminum air di sana. Slup, slup, slup. Perutnya semakin membesar, sementara air di sumber itu semakin berkurang. "Puyuh, berhentilah minum," tegur singa. "Hewan lain juga membutuhkan air. Saling berbagi dan membantu pasti akan baik untuk kita semua." Namun, Puyuh tidak menggubris peringatan singa. Ia terus saja meminum air dengan rakus. Hari demi hari berlalu. Puyuh tetap rakus meminum air di sumber itu. Slup, slup, slup. Hingga akhirnya perut Puyuh membesar dan semakin membesar. Hewan-hewan lain mulai khawatir melihat air sumber itu hampir habis. Mereka lalu berbondong-bondong mencari sumber air baru di tempat yang jauh, meninggalkan Puyuh sendirian di sumber air yang hampir habis itu. Ketika hewan-hewan kembali ke sumber mata air itu, mereka terkejut melihat Puyuh tergeletak di atas tanah kering. Perutnya yang besar membuat tubuhnya sulit bergerak. Puyuh sangat menyesal atas keserakahannya. Ia memohon kepada hewan-hewan lain untuk membantunya. "Maafkan aku," lirih Puyuh. "Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi." Namun sudah terlambat. Genangan air tempat tinggal Puyuh telah mengering dan menyulitkan hewan lain untuk membawa Puyuh pergi dari sana. Sebenarnya hewan-hewan lain tidak tega meninggalkan Puyuh begitu saja, tapi mereka juga tidak bisa membawanya ke sumber air baru yang jauh dan masih belum ditemukan. Beberapa hari kemudian, awan gelap mulai menyelimuti hutan. Angin bertiup kencang membawa rintik-rintik hujan serta aroma tanah basah. Hewan-hewan yang sabar dan mau saling berbagi itu merasa sangat senang. Mereka tahu bahwa hujan yang dinantikan pasti akan datang. "Hore! Akhirnya hujan turun juga!" seru singa sambil menari-nari kegirangan. Hewan-hewan lain ikut bersorak gembira. Mereka berlarian ke bawah pohon untuk menikmati guyuran air hujan. Rintik-rintik hujan itu perlahan menciptakan genangan air yang bisa menjadi sumber mata air kehidupan bagi para hewan di hutan. Namun, Puyuh yang tergeletak di atas tanah kering hanya bisa menatap dengan sedih. Ia menyesali keserakahannya, tapi sudah terlambat. Puyuh yang tidak pernah mau berbagi akhirnya mendapatkan balasan dari alam. Tubuhnya yang dulu gemuk karena terlalu banyak minum air, kini menjadi kurus kering. Ia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menunggu ajalnya tiba. Hujan terus turun selama beberapa hari. Hutan kembali hijau dan subur. Genangan air menjadi semakin besar hingga menjadi sumber mata air baru yang jernih. Hewan-hewan hidup bahagia dan damai. Mereka saling berbagi makanan dan minuman di sana. Kisah Puyuh menjadi pelajaran berharga bagi semua hewan di hutan. Mereka belajar bahwa keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, berbagi dan saling membantu akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi semuanya. Sekian.